Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, teman-teman hebat, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Ya, sudah 1 bulan lebih kita melakukan learning from home. Bagaimana kesan-kesannya ayah bunda dan teman-teman? Seru, menyenangkan, atau melelahkan? Awal LFH sekolah memberikan form daily life yang berisi tugas-tugas di pilar akhlak dan juga pilar leadership. Dan di sini pun kurang lebih 2 pekan, 2 minggu kami masih memberikan tugas-tugas akademik kepada ayah bunda. Setelah kami evaluasi, akhirnya pembelajaran kami fokuskan kepada minat bakat, BRT bersifat tertata dan juga pilihan aktivitas seru. Alhamdulillah dari situ kami mendapatkan respon positif dari para ayah bunda dan juga para fasilitator. Dan setelah kami melakukan survei Google Form kepada ayah bunda menyatakan 80% setuju dengan program BRT bersih, rapih, tertata. Program BRT adalah bentuk pembelajaran yang akan melatih kedisiplinan dan kepedulian Ananda. Pembelajaran di rumah memang sejatinya harus disesuaikan dengan segala potensi yang bisa dilakukan di rumah masing-masing. Dan program BRT sendiri adalah wujud pembelajaran yang sangat real di rumah untuk melatih kedisiplinan, kepedulian, dan kepekaan Ananda di rumah. Tentu semua sudah familiar metode pembelajaran di sekolah alam adalah BBA, belajar bersama alam. Jika teman-teman sekolah melakukan pembelajaran BBA bersama fasilitator, tentu selama teman-teman learning from home, teman-teman melakukan pembelajaran BBA bersama ayah bunda di rumah. Terkait dengan BBA sendiri, maka ada 2 hal yang harus teman-teman lakukan, yaitu BBA terhadap diri sendiri, juga BBA terhadap lingkungan. Berikut kenapa teman-teman harus menjalankan program BBA peduli terhadap diri sendiri di rumah. Penjelasan dari Pak Galih. Ya, terima kasih Ibu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Segala puji dan syukur semoga kita sampaikan pada Allah, dan salat dan salam semoga sampai pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Fitri ya, bahwasanya hikmah dari adanya wabah ini adalah kita semakin peduli ya Bu kepada diri kita, diri sendiri maupun kepada lingkungan. Terkait peduli kepada diri ini, kita mengambil atau mengangkat sebuah ayat, yakni dalam surah Az-Zariyat ayat 56, bahwasanya tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu kita jadi semakin peduli dengan adanya wabah ini, kita semakin meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, baik itu secara amalan maupun yang lainnya seperti itu ya. Oleh karena itu kita juga harus semakin memperhatikan misal sholat kita seperti itu 5 waktu, kemudian tilawah kita, hafalan kita, maupun berbagai adab-adab yang lain kita semakin perlu memperhatikan. Dan kita juga harus semakin mengandungkan diri kita kepada Allah dengan adanya wabah ini gitu ya. Jangan bahwasanya takut berlebihan seperti itu kepada wabah ini, akan tetapi kita harus semakin menggantungkan diri kita kepada Allah, karena dengan demikian Allah insya Allah menyelesaikan semua urusan kita. Kemudian peduli terkait kesehatan atau kebersihan itu juga ada dalam Al-Quran, semisal di Quran surah Al-Mudaththir ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Kemudian dalam hadis dikatakan bahwasanya at-tahuru syatrul iman, bahwasanya kebersihan atau kesucian itu bagian dari iman. Ini luar biasa sekali, kebersihan, kesucian itu Allah sematkan atau jadikan sebagian dari iman yang luar biasa seperti itu ya kondisinya, sehingga kita perlu memperhatikan kebersihan, kesucian diri kita ya. Ini kita terlihat dari misal berwudu, kemudian ada mandi ya, ada bersiwak. Bahkan dikatakan kalau kita sehabis tidur Bu Fitri, itu kita tidak boleh langsung masukkan tangan ke bejana. Nah, tapi mencucinya dulu kemudian kita berwudu. Itu
menggambarkan bahwasanya Islam sangat memperhatikan kebersihan. Kemudian juga dalam sebuah hadis dikatakan, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ini menggambarkan juga bahwasanya setelah kebersihan Allah juga senang menyenangi keindahan. Oleh karena itu barangkali ketertataan di rumah atau lingkungan kita ini perlu kita perhatikan sebagai tuntunan dari Al-Quran dan hadis. Kemudian terkait nanti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, Pak Galih ingin mengajak kepada diri kita semua, ayah bunda dan teman-teman, mari kita luruskan niat karena Allah, bahwasanya tugas-tugas atau mungkin pekerjaan yang kita kerjakan, kita ikhlaskan, kita luruskan niat kita kepada Allah. Kemudian kita juga niatkan untuk mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian setiap amal-amal kita Allah catat pahala, mudah-mudahan berbuah ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Terkait pembelajaran ke depan, barangkali teman-teman bisa melanjutkan ya tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Untuk nanti di bulan Ramadan ada beberapa pembaharuan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Demikian mungkin yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Galih. Jadi semoga teman-teman dan juga ayah bunda semakin semangat menjalankan tugas-tugas kewajiban sebagai seorang hamba yang beriman untuk menjalankan ibadah-ibadah syariah. Sekarang kita akan mendengar penjelasan dari Pak Rea terkait BBA peduli terhadap lingkungan. Kenapa kita harus melakukannya? Berikut penjelasan dari Pak Rea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hebat dan ayah bunda? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya, semoga dalam kondisi seperti ini semangat kita masih tetap terjaga ya bunda dan teman-teman hebat sekalian ya. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk bisa menyapa teman-teman hebat dan ayah bunda sekalian. Hari ini alhamdulillah kita akan menyampaikan beberapa hal terkait BBA terhadap diri dan BBA terhadap lingkungan. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk membahas terkait BBA terhadap lingkungan. BBA terhadap lingkungan ini alhamdulillah juga sesuai dengan tujuan dari sekolah alam. Tujuan besar dari sekolah alam sendiri adalah menciptakan atau membantu untuk menciptakan proses di mana para siswa ini sesuai yang disampaikan di dalam Al-Quran bahwa manusia ini diciptakan sebagai khalifatul fil air atau pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Ya, alhamdulillah ini salah satunya ada beberapa hal yang ingin disampaikan khususnya kepada teman-teman hebat, karena untuk menjadi pemimpin ini tidak bisa mulai dari sesuatu yang besar, tapi harus dimulai dari sesuatu yang kecil. Salah satunya banyak hal yang sudah tim kurikulum sekolah alam yang sudah coba dipelajari dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing, yaitu terkait tentang pendidikan karakter atau karakter building. Karakter building di sini sejatinya memang adalah sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan atau dipelajari dalam waktu yang singkat, tapi perlu pembiasaan yang terus-menerus. Tidak bisa dilakukan dengan 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan harus terus berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi salah satu hal yang menjadi satu kebiasaan yang positif buat kita semua. Alhamdulillah nanti mungkin tim kurikulum saat ini sedang mengkaji kegiatan apa saja khususnya untuk membangun karakter-karakter positif dari teman-teman hebat di Sekolah Alam Purwakarta ini. Apa yang telah dipelajari di sekolah yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan di rumah, sehingga dengan kondisi yang seperti ini bisa lebih, teman-teman bisa lebih membantu, lebih meringankan khususnya di rumah masing-masing dan lebih luasnya untuk lingkungan sendiri. Ya, mudah-mudahan pendidikan karakter ini salah satunya yang telah diterapkan adalah gerakan suka membantu atau aku senang membantu. Nah, ini salah satu gerakan untuk melatih kepekaan atau kepedulian teman-teman hebat dari sekolah alam agar tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Ya, mungkin itu perannya yang lebih besarnya adalah kita ingin menciptakan salah satu karakter-karakter positif dari teman-teman hebat yang tujuan besarnya adalah sesuai dengan tujuan yang Allah ciptakan, sesuai dengan tujuan manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai pemimpin
di muka bumi. Ya mudah-mudahan dengan hal-hal kecil yang menjadi kebiasaan itu bisa kita aplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari sehingga menjadi satu kebiasaan, sehingga kita bisa lebih aware, lebih peduli terhadap hal-hal yang ada di lingkungan kita. Tidak hanya memikirkan sendiri tapi mulai berpikir untuk berpikir terhadap lingkungan kita, orang tua kita, keluarga kita, dan lingkungan terdekat kita. Ya mungkin itu salah satunya adalah dengan penerapan karakter building yang salah satunya akan nanti disampaikan di kurikulum adalah tantangan atau 30 hari challenge ya Bu Fitri ya rencananya. Ini 30 hari, tantangan 30 hari ini adalah salah satu bentuk pembentukan karakter building teman-teman hebat. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat sederhana di rumah tapi memang pengaruhnya akan sangat besar terhadap kepedulian teman-teman. Dengan melakukan 30 hari challenge ini mudah-mudahan teman-teman akan mulai terbiasa. Awalnya memang perlu pembiasaan, tapi setelah jadi pembiasaan mungkin teman-teman nanti akan mulai terbiasa ketika melihat sesuatu hal yang tidak sesuai atau melihat sesuatu hal yang tidak pada tempatnya, membuang sampah dan lain hal atau pekerjaan-pekerjaan rumah yang biasa dilakukan di rumah. Teman-teman bisa lakukan sehingga ketika masuk ke lingkungan yang lebih besar teman-teman akan lebih aware lagi, lebih peduli lagi karena sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal kecil di rumah. Mungkin itu saja Bu Fitri terkait kepedulian lingkungan di sini. Kita tidak langsung ke lingkungan yang lebih besar tapi kita memang harus betul-betul dilatih karena sejatinya pendidikan ini memang adalah sinergi antara sekolah, orang tua dan siswa itu sendiri. Tanpa adanya bantuan orang tua dan tanpa adanya siswa dan sinergi dengan pihak sekolah juga ini mungkin tidak akan berjalan. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih juga kepada orang tua yang selama hampir 4 pekan ini, hampir 1 bulan ini telah membersamai teman-teman hebat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita ikhtiarkan ini bisa dan tujuan kita bersama bisa tercapai untuk menciptakan generasi-generasi khalifatul fil ardh. Ya mudah-mudahan ayah Bunda bisa dimudahkan oleh Allah dalam perjalanan ini dan teman-teman hebat juga bisa membiasakan apa yang dipelajari di sekolah, mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kegiatannya sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayah bunda teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Rea. Jadi memang sesuatu hal yang kecil ini akan terlihat ke depan impactnya lebih besar, dari mulai menyapu, membereskan kamar, terus juga ngepel, buang sampah. Itu adalah hal yang kecil, tapi yakinlah ayah bunda dan teman-teman ketika nanti dampaknya akan lebih terasa untuk diri maupun juga lingkungan kita. Ya, semangat teman-teman hebat dan juga ayah bunda untuk menjalankan tantangan pembiasaan 30 hari di rumah. Dan sekarang mari kita bersiap untuk menyambut Ramadan. Ramadan produktif di rumah aja. Nanti akan kami share terkait dengan jurnal Ramadan yang akan didapatkan oleh ayah bunda dan teman-teman hebat di rumah. Jurnal Ramadan atau modul Ramadan mencakup pilar akhlak, pilar logik, pilar leadership, dan juga pilar kewirausahaan. Ya, ya bunda teman-teman hebat, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Ramadan produktif di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.